領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin kosan studio. Seperti biasanya menjelang bulan Juni dan sebentar lagi bulan Juli yang bakalan memulai musim baru dunia anime dan bakalan ada anime baru yang tayang di musim tersebut. Jadi seperti biasanya kita bakalan ngerekomendasiin kalian anime apa aja yang bakalan tayang di musim tersebut. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke list anime Summer 2025. Oke, untuk list pembuka kita kali ini ada anime movie yang diadaptasi dari manga yang dibuat oleh Uoto, yang merupakan kreator dari anime Chichikyu no Undo ni Suite. Yang kali ini bakalan mengangkat tema yang lebih modern, yaitu tentang berlari. Bukan lari dari kenyataan, melainkan balap lari atau sprint yang berjudul Hyaku Emu. Hyaku Emu ini sendiri bakal mengangkat kisah seorang pelari bernama Togashi, seorang pelari muda yang berbakat dalam lari sprint 100 meter. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang teman baru bernama Komiya yang merupakan seorang murid pindahan. Seseorang yang memiliki sifat tekun namun tidak berbakat dalam hal berlari. Namun dengan motivasi yang diberikan oleh Togashi, Komiya pun menjadi rajin dalam hal berlatih. Hingga beberapa tahun kemudian mereka berdua kembali bertemu menjadi rival dalam lintasan balapan lari. Dengan cerita yang cukup menarik dan kita tahu bahwa penulis dari Chichikyu no Undo ni Suite itu selalu mempunyai cerita manga yang cukup keren. Apakah anime movie satu ini bakalan sesukses sama kayak anime Chichikyu no Undo ni Suite? Kita tunggu aja penayangan animenya di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada dari seri Chainsaw Man yang kali ini bakalan merilis arc baru mereka. Namun sayangnya di milking kayak Kimetsu no Yaiba dengan cara merilisnya sebagai sebuah anime movie. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! Kampret emang buat kita yang kotanya nggak ada bioskop. Arc ini sendiri bakalan mengadaptasi Reze Arc yang bakal menceritakan romansa Denji dengan sosok gadis yang bernama Reze, yang ternyata merupakan seorang devil yang bernama Bam Devil yang dikirim oleh negara Rusia ke Jepang demi mengincar jantung Pochita yang ada di dalam tubuhnya si Denji. Kalau dilihat dari trailernya kayaknya anime movie-nya sih bakalan jauh lebih keren daripada seri season pertamanya dulu. Karena Denji-nya sudah tidak lagi 3D animasi, melainkan dibuat kayak komik yang bergerak. Intinya konsepnya itu hampir mirip sama kayak anime movie-nya Look Back. Dan Mimin rasa konsep ini jauh lebih cocok daripada menggunakan 3D animasi seperti di season pertamanya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime Milking Mania, yaitu Kimetsu no Yaiba, yang kali ini mereka bakalan mencontoh Attack on Titan dengan treatment final seasonnya. Dimana Kimetsu no Yaiba tidak mau kalah dong. Anime yang katanya bakalan masuk ke arc penutupnya yaitu Infinity Castle bakalan juga di milking dengan cara yang sama. Karena dengan bangsatnya arc penutupnya kali ini mereka bakalan merilisnya dalam bentuk anime movie yang dibagi lagi menjadi 3 film. Yang nantinya setiap filmnya ini bakalan berfokus pada perlawanan pasukan iblis melawan Muzan dan para kroconya serta 3 iblis bulan atas yang masih tersisa. Dimana kemungkinan besar bagian filmnya ini bakalan hanya berfokus pada satu pertarungan aja. Sangat brilian sekali ide Ufotable memilking anime Kimetsu no Yaiba ini. Namun yang syukurnya anime satu ini bakalan tayang di Indonesia di tanggal 15 Agustus 2025 nanti. Oke, kali ini kita masuk ke list seri anime baru. Kali ini ada anime baru dengan judul Tougen Anki, yang kisahnya ini terinspirasi dari kisah cerita Jepang yaitu Momotaro. Namun MC-nya kali ini bukanlah seorang Momotaro, melainkan dari sisi Oni atau dari sisi iblisnya, yang bakal mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Ichinose Shiki, yang ternyata memiliki darah iblis atau Oni dalam tubuhnya. Namun hal tersebut dirahasiakan oleh ayah angkatnya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hingga suatu hari ia tiba-tiba saja diserang oleh seseorang yang mengaku dari agensi Momotaro, yaitu agensi yang bertugas memburu iblis atau Oni. Akibat penyerangan ini membuat ayah angkatnya tewas. Sejak saat itu Shiki pun mengetahui potensi darah Oni di dalam tubuhnya, yang dapat ia ubah menjadi benda apapun. Sejak saat itu dimulailah pencarian dia terhadap orang yang telah menyerang dirinya dan juga membunuh ayah angkatnya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime baru dengan judul anime The Summer Hikaru Death, yang manganya ini cukup laris di pasar Indonesia. Yang kalau Mimin lihat dari trailernya ini ngingetin Mimin sama salah satu anime yang judulnya Summertime Saga. Maksudnya Summertime Rendering. Yang konsep daerah terpencil sama makhluk doppelganger serta misteri yang bakalan dipecahkan kayaknya hampir mirip sama judul tadi. Untuk anime satu ini sendiri bakalan mengangkat kisah seorang pemuda bernama Yoshiki yang hidup di sebuah pedesaan kecil bersama sahabatnya yang bernama Hikaru. Hingga suatu hari Hikaru ini diharuskan pergi ke gunung demi menjalankan tradisi keluarganya. Namun setelah beberapa lama Hikaru kemudian dikabarkan menghilang karena tidak kunjung kembali. Namun setelah beberapa hari Hikaru yang dikabarkan menghilang ini tiba-tiba saja kembali ke desanya lagi. Namun di sini Yoshiki menyadari bahwa Hikaru yang kembali ke desanya tersebut bukanlah Hikaru yang selama ini ia kenal. Lalu siapakah Hikaru yang kembali ke desa tersebut? Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime komedi yang sangat pik-pik banget lah, sangat terbaik, yang sempat viral dengan air putih memabukkannya. Bagi kalian yang pernah nonton mungkin pasti paham dengan joke satu ini, yaitu Grand Blue yang bakalan kembali dengan season keduanya di musim summer nanti. Pas banget dengan tema summer yang memang berhubungan dengan dunia perpantai-pantaian. Di season terbarunya kali ini ceritanya bakal melanjutkan kisah setelah Iori berhasil memperoleh lisensi divingnya dan kembali lagi ke kota Izu. Dan di sini kita bakalan diperkenalkan dengan seorang karakter baru, yaitu adik Iori yang bernama Shiori, yang bakal membuka petualangan baru Iori dan juga kelompok divingnya yang isinya orang somplak semua. Bakal seseru apa season keduanya nanti? Apakah masih bakal seseru season pertamanya dulu? Kita tunggu aja penayangan perdananya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime baru lagi dengan konsep art dan konsep cerita yang cukup unik. Anime ini sendiri bakal mengangkat kisah seorang pemuda yang hobi mengumpulkan sampah yang bernama Rudo, yang hidup di sebuah kota terapung yang bernama Heaven. Namun kehidupan indahnya ini harus berakhir ketika ia tiba-tiba saja dituduh sebagai pelaku pembunuhan ayah tirinya sendiri. Ia dibuang dengan cara dijatuhkan ke dalam sebuah tempat yang dinamakan The Abyss, yang merupakan tempat sampah para penduduk kota Heaven. Sempat mengira bahwa hidupnya bakalan berakhir di tempat tersebut, ternyata ia diselamatkan oleh seseorang yang berasal dari kelompok yang disebut sebagai The Cleaners, yang hidup di tempat tersebut. Untuk lebih jelasnya, anime satu ini bakalan Mimin bahas dalam satu video terpisah. Dapatkah Rudo kembali lagi ke dunia atas dan mencari siapa dalang di balik pembunuhan ayah tirinya? Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada seri Dan yang langsung gercep sama season keduanya. Setelah di awal tahun kemarin dikasih ending yang cukup menggantung, dimana kali ini Okarun dan juga Momo bakalan mengungkap misteri di balik rumah berhantunya si Jiji, serta mengungkap kisah di balik misteriusnya kota yang Jiji tempati. Dari trailer yang telah mereka rilis, kita dapat melihat bahwa nantinya di season terbarunya ini kita bakalan kehadiran sosok misterius baru yang bakal memasuki tubuhnya si Jiji, yang disebut dengan Evil Eye, yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh Jiji dengan masuk tertentu oleh sosok keluarga yang sempat kita temui di ending season kemarin. Yang kalau bagi kalian yang baca manga pastinya tahu siapa sosok ini, yang kemungkinan besar berhubungan dengan semua kejadian yang ada di season kali ini dan kemungkinan besar bakalan menjadi main antagonis di season kali ini.
Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime Kaiju Number 8 yang kembali lagi dengan season keduanya juga. Setelah di season sebelumnya markas pasukan ketiga ini porak-poranda, sisa pasukan ketiga pun kemudian dibagi ke beberapa pasukan lain. Sementara itu Shinomiya dan Kafka ini kemudian dimasukkan ke pasukan pertama yang dipimpin oleh kapten muda bernama Narumigen, yang merupakan seorang prajurit terbaik yang ada dalam pasukan GAKDF, yang nantinya bakalan menjadi mentor dan melatih Kafka dengan kekuatan kaijunya yang dianggap sebagai aset negara, dan juga Shinomiya yang merupakan prajurit terbaik kedua GIKDF dengan senjata terbarunya. Dan akhirnya di season kedua kali ini kita juga nantinya bakalan diperkenalkan dengan senjata yang menggunakan bagian dari tubuh kaiju yang telah berhasil mereka kalahkan. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada Pak Gendut yang bakalan kembali lagi dengan core kedua animenya. Setelah di season sebelumnya kita dimunculkan dengan main antagonis seri ini yaitu Slur atau X di ending bagian pertama animenya kemarin. Di bagian core keduanya ini Sakamoto dan pegawai minimartnya ini harus menghadapi ancaman narapidana bengis yang dibebaskan Slur demi memburu Sakamoto dan juga anggota kelompok minimarketnya yang bernama Dam, Sao, Apart, dan Minimalis. Namun sialnya karena perawatan yang ia lakukan di ending season kemarin, ia tidak bisa menggunakan kekuatan badan kurusnya dan hanya bisa bertarung dengan menggunakan mode tubuh gemuknya. Dan di list penutup kita kali ini ada kelanjutan kisah atau core kedua dari anime Dr. Stone Science Future, dan bakal melanjutkan kisah setelah Senku dan kawan-kawannya berhasil menculik Dr. Seno, walaupun harus merelakan anggotanya yang lain disandra oleh pasukannya Stanley. Setelah meyakinkan Dr. Seno agar mau bekerja sama, tujuan mereka berikutnya adalah Amerika Selatan demi mencari bahan baku ban yaitu pohon karet, sekaligus menghindari kejaran Stanley dan juga kroconya. Namun tanpa sepengetahuan Stanley, Nikki juga berhasil menjalin kerjasama dengan pasukan pemerintahan Dr. Seno. Apakah di bagian kali ini bakalan mengungkap misteri di balik siapa sosok Y-Man sebenarnya? Ataukah misteri dari Y-Man ini baru bakal diungkap di bagian ketiganya yang baru bakal tayang kemungkinan besar di tahun 2026 nanti? Oke geng, itu beberapa anime yang bakalan tayang dan menemani kalian di musim summer 2025 nanti. Anime apa yang paling kalian tunggu dari list tersebut, ataukah dari list tadi ada anime yang menurut kalian keren juga dan gak Mimin masukin? Kalian bisa nambahin di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.